Selamat pagi, Rama, Ramani, Ibu, Bapak, dan saudara sedama sekalian. Sugihontu, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia saya mendapat kesempatan untuk berbicara Dhamma di sini. Marilah kita sama-sama belajar mendalami ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh guru kita. Dan hari ini saya akan membawakan topik manfaat bakti, tentunya bakti kepada orang tua dan pelimpahan jasa kepada para leluhur kita, ya. Nah, Sang Buddha pernah membawakan Apasuttayang Puriso Bali Wado Wajirati Mangsani Tassa Wadanti Panya Tassa Nawadanti, yang artinya orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Ini bisa kita lihat dalam Dhammapada syair 152. Sungguh luar biasa ajaran guru kita, ya. Akan tetapi sebelum kita masuk lebih jauh ke topik, marilah kita bersama-sama merangkapkan tangan kita bersikap anjali. Saya akan membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selanjutnya saya izin lepas masker, ya. Ngap ini kalau ngomongnya pakai masker terus. Nah, tadi saya bacakan syair yang dibabarkan Sang Buddha ini. Ini kalau mempelajari Sigalawattha Sutta bisa dilihat kebanyakan seringkali sebagai pembuka. Nah, dalam Sigalawattha Sutta, Buddha Gautama menguraikan petunjuk mengenai 6 penjuru yang perlu disembah. Nah, ajaran Sigalawattha Sutta ini pada awalnya diberikan oleh Sang Buddha kepada pemuda Sigala. Dalam perjalanan Sang Buddha menuju Rajagaha, beliau melihat pemuda Sigala ini melakukan sebuah ritual pemujaan. Ketika Sang Buddha menanyakan apa yang dilakukan, begitulah si pemuda Sigala memberitahu bahwa dia sedang melakukan ritual pemujaan ke-6 arah. Dan Sang Buddha memberitahu bahwa ritual yang dia jalankan itu ada kesalahannya. Untuk itu pemuda Sigala meminta petunjuk kepada Sang Buddha. Dan inilah petunjuk Sang Buddha mengenai 6 penjuru yang perlu disembah. Yaitu yang pertama ke arah timur. Itu melakukan pemujaan, mengagungkan orang tua, ya. Ke arah selatan untuk para guru, karena bagaimanapun guru itu mewakili orang tua kita, memberikan pendidikan yang baik kepada kita. Ke arah barat pada istri atau anak, bagi yang sudah berkeluarga, tentunya tidak bisa menganggap istri itu hanya pendamping hidup yang bekerja untuk
melancarkan bagaimana dan meringankan bagaimana dia saat mencari nafkah. Anak dianggap harus bertanggung jawab kepada orang tua, tapi tidak. Sebagai orang tua pun perlu memberikan porsi untuk dipuja. Itu menurut ajaran Sang Buddha. Nah, arah utara untuk teman dan sahabat. Nah, Ibu, Bapak, Rama-Ramani dan saudara sekalian, tentunya sepakat ya dengan saya bahwa kita tuh nggak bisa lah kalau hanya mau hidup sendiri, hidup dengan keluarga. Tentunya kita tetap butuh teman. Karena ketika kita di luar lingkungan keluarga, yang pertama-tama apabila kita membutuhkan bantuan pasti teman yang kita cari. Minta tolong kepada teman gitu ya. Apalagi kalau kita punya kalyanamita yang selalu dekat dengan kita, itu luar biasa nantinya. Nah, ke arah bawah, karyawan atau buruh. Ada yang bertanya, ngapain kita harus memberikan penghargaan kepada karyawan atau buruh? Bukankah kita menggaji mereka? Benar. Karena itu si Galuwada Sutta ini juga harusnya tuh dua arah, imbal balik ya. Kalau kita ngomong, kita sudah membayar buruh, membayar karyawan kita, apakah yakin kalau hanya sekedar membayar itu ada sesuatu yang dengan rela, dengan baik dia lakukan untuk kita? Akan jauh lebih baik kalau kita bisa menghargai, memberikan penghargaan kepada mereka sesuai porsinya, tidak hanya sekedar memberikan gaji. Itu yang terakhir, arah atas itu pada para pertapa atau brahmana. Kan kita setiap kali membacakan Sanghanusati ya, itu kita memberikan penghormatan kepada anggota sangha, kepada para samana. Itu karena mereka adalah ladang untuk menanam jasa. Disebutkan gitu ya di Sanghanusati ya, ladang menanam jasa yang tiada taranya gitu. Nah, semua arah ini mungkin semua arah ini harus disembah oleh orang yang baik. Dia yang bijaksana, disiplin, baik hati dan cerdas, rendah hati, bebas dari keangkuhan. Nah, seorang yang demikian itu akan mendapatkan keuntungan. Itu janji Sang Buddha. Ya. Orang yang baik itu yang bagaimana? Yang bangun pagi, tidak malas, tidak goyah walau mengalami kemalangan, berperilaku tidak tercela. Ya. Cerdas, itu juga akan mendapat banyak keuntungan. Bergaul dengan teman-teman, memelihara mereka. Jadi kalau kita punya teman itu kita harus menjaga dia, menjaga teman kita, supaya kita juga mendapat perlakuan yang sama dari teman kita itu ya. Nah, menyambut kedatangan mereka sebagaimana biasa kalau kita menjadi tuan rumah, ada tamu, tentunya kita memberikan suguhan, menyambut mereka, mempersilahkan masuk dengan baik gitu ya. Nah, memberikan persembahan dan berkata-kata yang baik, menjalani kehidupan demi kesejahteraan orang lain, tidak membeda-bedakan dalam segala hal, tidak memihak, menuruti tuntutan situasi. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih. Dia cantik, dia ganteng, saya suka bersahabat dengan dia. Dia kaya, saya mau berteman dengan dia. Kalau miskin atau di bawah kita secara kemampuan ekonomi, nggak usah lah ngapain bersahabat dengan dia, kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Bukan begitu ya. Nah, hal-hal ini membuat
dunia ini berputar bagaikan sumbu roda kereta ya, jadi berputar terus, ada yang baik ada yang buruk sesuai dengan 8 kondisi duniawi tahu ya, ada yang baik ada yang buruk, kadang dipuji kadang dicela, kaya miskin, dihina dipuja, seperti itu. Kita nggak bisa mengabaikan semua itu. Nah, karena kualitas ini dianut oleh yang bijaksana dengan penuh hormat, maka hal-hal ini terlihat menonjol dan dipuji oleh semua orang, gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang ajaran-ajaran Sigallowada Sutta tadi. Ada yang penting juga yang harus kita lakukan, yaitu beranumodana. Tentunya sudah sangat umum dikenal ya, apa itu anumodana. Anumodana bagi seorang Buddhis bisa mewakili ucapan terima kasih. Tetapi anumodana itu adalah ucapan terima kasih yang muncul dari dalam batin dengan baik. Jadi benar-benar berterima kasih secara seutuhnya. Jadi bukan sekedar mengucapkan ya udah terima kasih gitu, bukan. Itu bukan anumodana ya. Nah, anumodana itu ungkapan terima kasih yang disampaikan kepada mereka yang telah memberikan entah makanan, hadiah atau sesuatu kepada kita. Dan ketika kita beranumodana, kedua belah pihak, baik kita yang mengucapkan anumodana karena kita menerima kebaikan seseorang, maupun pihak yang memberikan kebaikan kepada kita, itu kedua-duanya merasakan kebahagiaan, bahwa si pemberi merasa bahagia karena pemberiannya bermanfaat, penerima juga berbahagia karena dia sudah menerima pemberian itu. Jadi harus imbal balik begitu ya. Nah, perasaan yang muncul dari anumodana itu biasa disebut sebagai katanyu. Pasti pernah dengar ya katanyu, dan berarti rasa bersyukurlah itu katanyu, menyadari apa yang kita terima. Dan katanyu ini biasanya enggak berdiri sendiri. Katanyu itu ada pasangannya, yaitu katawedi, yang berarti setelah menerima kebaikan kita siap untuk membalas kebaikan tersebut. Itu katanyu katawedi. Jadi kita membalas jasa kebaikan yang kita terima dengan berterima kasih dan melakukan sesuatu yang baik untuk menyatakan bahwa kita berterima kasih, benar-benar berterima kasih dengan batin yang tulus tersebut ya. Jadi katanyu katawedi itu artinya adalah rasa syukur yang muncul dari menyadari kebaikan yang telah kita terima. Kemudian muncul tekad untuk membalas kebaikan tersebut, gitu ya. Dan katanyu katawedi itu biasanya diungkapkannya itu tidak hanya dalam bentuk kata-kata, saya berterima kasih dan saya akan membalas budi Anda gitu, enggak. Tapi katanyu katawedi itu selain diungkapkan dengan kata-kata, tapi ada tindakan yang mengikuti. Jadi terima kasihnya itu tidak hanya sekedar ngomong terima kasih, tapi dalam kelakuan, dalam perbuatan yang mengikuti rasa terima kasih itu jelas terlihat bahwa benar-benar berterima kasih dengan ungkapan tindakan itu. Nah, selanjutnya tentang katanyu katawedi, paling umum itu kita harus berkatanyu katawedi kepada orang tua kita. Pertama-tama sebelum kita melakukan ungkapan terima kasih kepada pihak lain,
upayakanlah kita dengan setulus-tulusnya berkata nyu kata wedi kepada orang tua kita. Ya, jadi berbahagialah bagi para ibu, bapak dan saudara sekalian yang pada saat ini masih mempunyai orang tua, karena masih terbuka lebar kesempatan untuk berkata nyu kata wedi tersebut. Sediakanlah waktu setiap saat untuk mengungkapkan kata nyu kata wedi itu. Contohnya itu kalau kita melihat mama atau papa di rumah ya, walaupun kita pulang kuliah, kita pulang kerja, usahakan orang pertama yang kita ketemui adalah orang tua kita itu. Apabila kita melihat mereka, ini tentunya untuk anak-anak yang penuh perhatian pada orang tuanya, kita bisa membaca. Begitu ketemu kita sudah bisa membaca apakah mereka berbahagia hari ini, apakah mereka capek, atau apakah mereka ada masalah. Bisa. Seperti halnya waktu kita kecil, kalau kita galau, pasti biasanya seorang ibu akan bertanya, kenapa kamu kok kelihatannya galau gitu ya. Itu nanti setelah kita dewasa dan orang tua kita itu sudah lebih tua gitu ya, kalau kita penuh perhatian kepada orang tua, kita pasti tahu juga seperti mereka tahu pada saat kita kecil. Nah, sediakan kesempatan seperti membasuh kaki, membantu membersihkan diri dan membantu segala sesuatu itu secara spontan. Jadi tidak perlu menunggu acara-acara ritual seperti biasanya kalau di wihara-wihara ada ya acara apa ya, Waisak atau acara apa, diadakan acara khusus. Anak-anak menunjukkan bakti kepada orang tua, bernamaskara, bahkan ada acara cuci kaki orang tua secara ritual itu ya. Nah, usahakan tidak usah menunggu itu. Kita bisa mengungkapkan rasa sayang kita, rasa kata nyu kata wedi kita setiap saat. Tidak usah nunggu diatur-atur oleh ritual tertentu. Nah, untuk itu kalau memang kita harus melayani orang tua, mungkin orang tua kita sakit, ada yang kalau jalan pun harus dituntun, perlu pakai kursi roda, dan kita harus memberikan pelayanan penuh. Jangan pernah muncul keluh kesah. Secapai apapun kita, jangan pernah berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita dulu lahir itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Siapa yang mengurus kita? Orang tua. Ya, bahkan tengah malam kalau kita terbangun rewel, orang tua tidak mengeluh untuk menenangkan kita. Karena itu, secapai apapun kita, selelah apapun kita, kalau mau hitung-hitungan enggak bisa mau membayar jerih payah orang tua yang sudah membesarkan kita itu. Nah, banyak sekali yang sudah mereka lakukan bagi kita, melebihi apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Tuh ya, jadi bersamwegalah. Pernah dengar samwega kan? Kalau tadi anumodana itu mewakili ucapan terima kasih bagi seorang Buddhis. Kalau samwega, kapan kita sering mendengar ucapan samwega? Pernah dengar samwega? Ya? Kapan? Biasanya kata-kata samwega itu muncul sebagai ucapan duka cita. Benar ya? Jadi kalau ada yang meninggal, kita sabe sangkara anicca atau ikut bersamwega cita gitu. Sebetulnya apa sih itu samwega? Apakah cuma mewakili ucapan duka? Sebetulnya tidak. Samwega itu adalah
rasa keterdesakan yang muncul dari batin kita untuk melakukan sebuah tindakan bajik. Kenapa kalau ada yang meninggal kita ngomong ikut bersamwega? Dan itu samwega itu ditujukan kepada orang-orang yang juga mengenal Dhamma, ajaran Buddha. Kalau orang-orang yang tidak mengenal ajaran Buddha kita ngomong ikut samwega, apa sih itu gitu ya? Karena mereka tidak kenal. Walaupun orang Buddha kita ngomong ikut bersamwega gitu, mereka cuma menganggap, kadang-kadang mereka akan menganggap itu sebagai oh iya dia ikut berduka cita gitu. Padahal sesungguhnya ikut bersamwega cita atas meninggalnya siapa gitu ya, itu pikiran kita tuh tertuju kepada jasa kebajikan mendiang ini, jasa kebajikan almarhum ini. Bagaimana semasa kehidupannya dia tuh sangat baik, baik kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada wihara, suka berdana apa. Toh meninggal, gitu. Itulah kita harus memunculkan samwega dalam diri kita. Bersamwega untuk apa? Kita harus bersiap-siap bahwa suatu saat kita juga akan meninggal. Karena itu mumpung kita masih hidup, kita menanam banyak-banyak kebajikan. Itu jadi supaya nanti pada saat kita meninggal, banyak orang yang juga akan bersamwega atas meninggal kita. Dan itu mengondisikan kita bisa terlahir ke alam-alam yang lebih berbahagia. Kenapa kalau tadi saya katakan bersamwegalah atau berkatanyukata wedilah pada saat kita masih punya orang tua? Karena kesempatan itu tidak akan datang, tidak akan terulang kalau para orang tua atau orang-orang yang kita hormati itu udah meninggal, gitu ya. Kalau mereka sudah meninggal, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya berdoa, ya. Dan itu menurut konsep Buddhis, setelah meninggal, setiap orang pasti meninggal. Hanya ada satu yang pasti dalam kehidupan kan, kalau ajaran Buddha, yaitu kematian. Mau bahagia, bahagia itu pilihan, jadi belum tentu kita bahagia. Mau kaya, belum tentu. Mau sukses, belum tentu. Jadi miskin atau terpuruk juga nggak pasti. Itu kita harus menjalannya sesuai 8 kondisi dunia yang saya sebutkan tadi. Ya, tapi mati itu pasti. Ibaratnya kita sedang dalam antrian, kapan nomor kita nyampe. Gitu. Nah, pada saat kita masih hidup inilah kita ambil kesempatan berkatanyukata wedi kalau masih ada orang tua kita atau orang yang kita hormati, dan bersamwega bagi diri kita sendiri. Ya, orang yang meninggal itu segera terlahir. Di mana terlahirnya itu juga sesuai dengan apa yang dia tanam semasa hidup kan gitu kan. Bisa terlahir di alam neraka, di alam binatang, alam peta, alam asura, dan luar biasa kalau bisa terlahir di alam manusia. Ya, paling luar biasa kalau kita bisa terlahir di alam manusia. Lebih luar biasa lagi kalau kita terlahir di alam manusia yang mengenal Dhamma ini. Itu. Nah, bisa juga terlahir di alam dewa, bahkan di alam Brahma. Alam Brahma ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang mencapai tingkat kesucian arahat ya. Kalau sudah menjadi terlahir di alam Brahma, mencapai arahat, itu tidak akan lagi terlahir ke alam di bawahnya, gitu. Nah, kenapa harus bersamwega? Karena kalau nantinya benar-benar orang tua sudah meninggal,
bagaimana kita menghormati mereka? Kalau mereka dimakamkan, kita hanya bisa berdoa di hadapan nisan mereka. Apakah kita tahu bahwa doa kita itu membuat mendiang berbahagia? Kita nggak tahu, tapi kita hanya tahu bahwa kita sedang memberi hormat kepada mendiang, gitu. Ya, kita hanya melakukan sesuatu yang melegakan diri kita sendiri. Lega kan kalau sudah bisa menghormati nisan, menghormati altar mendiang, itu kita yang lega. Saya sudah menunjukkan bakti, tapi alangkah baiknya kalau bakti itu kita tunjukkan sejak mereka masih hidup. Itu karena kalau sudah meninggal itu yang muncul hanya penyesalan loh biasanya. Aduh, sekarang papa mama udah meninggal. Coba tahu gitu, terakhir papa atau mama kepingin apa tak kasih ya. Coba tahu gitu, papa mama kepingin kemana tak ajak ke situ. Penyesalan kan yang muncul, lalu kadang menangis karena menyesal. Apakah itu berguna? Sesungguhnya tidak ada gunanya, karena yang ditangisi itu, yang disesali itu sudah lewat. Kita tidak bisa kembali lagi. Lalu kalau kangen kita pasang hiu, berdoa di altar mereka, menyajikan makanan-makanan pada mereka. Siapa yang merasa senang? Siapa yang merasa sudah menunjukkan bakti? Kita kan yang melakukan persembahyangan itu. Apakah almarhum merasakan itu? Belum tentu. Saya bukan bilang tidak ya, belum tentu. Bisa juga almarhum merasakan semua itu. Tapi yang pasti, seberapa banyak pun dupa yang kita pasang, apa sih yang kita rasakan selain kelegaan diri itu? Adalah asapnya yang memenuhi ruangan pemujaan kita, bau harum dupa itu. Nah, semoga saja bau harum dupa itu memberikan ketenangan kepada kita yang sudah melakukan penghormatan kepada leluhur kita tersebut. Ya, banyak seringkali di meja altar itu pada hari-hari sembayangan tertentu, selain sekedar pasang hiu, kita juga menyajikan aneka macam makanan kan? Ya, itu juga bukan tidak bermanfaat, bukan. Cuman, ayo kita berpikir balik. Apakah tidak jauh lebih baik kalau makanan-makanan itu dulu kita sajikan saat para mendiang itu masih hidup? Ya, jadi kita tahu, aduh senangnya saya menyediakan makanan untuk papa mama, kakek, nenek, atau siapa saja yang kita hormati. Itu termasuk para anggota sangga gitu ya. Itu daripada kita menyajikannya berpuluh-puluh macam di altar. Kenapa saya bilang belum tentu bermanfaat? Nah, itu bahkan pelimpahan jasa tuang air yang kadang dipimpin oleh para biku, iya, pelimpahan jasa itu hanya bisa bermanfaat untuk para mendiang tertentu, tidak untuk semua yang kita bayangkan. Nah, kalau mau bicara tentang manfaat pelimpahan jasa, ada yang tercantum dalam Tirokuda Sutta ya. Tirokuda Sutta itu biasa dibacakan di upacara-upacara patidana. Itu yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada Raja Bimbisara. Setelah Raja Bimbisara itu, saya tentunya banyak yang sudah tahu tentang kisah Raja Bimbisara. Ketika Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha, berdana makan kepada Sang Buddha. Nah, di situ itu hadir
banyak arwah para leluhur Raja Bimbisara. Tetapi Raja Bimbisara yang sibuk menyiapkan, menyambut dan menyiapkan sesajian untuk dana makan untuk Sang Buddha, sama sekali tidak terpikir kepada para leluhur ini. Nah, kenapa para leluhur itu datang? Karena pada zaman Buddha yang sebelumnya, para leluhur ini mendapat janji dari Buddha, itu mendapat, bukan janji ya, pemberitahuan. Tunggulah pada saat ada Buddha Gautama, di sana ada keturunanmu menjadi raja, itu Raja Bimbisara. Raja Bimbisara akan berdana makan kepada Sang Buddha. Pada saat itulah kamu akan menikmati jasa pelimpahan jasa dan kamu bisa terbebas dari penderitaanmu di alam ini. Jadi even Raja Bimbisara berdana makan kepada Sang Buddha Gautama itu sudah ditunggu-tunggu oleh para leluhur. Tetapi ternyata yang terjadi tidak sesuai harapan mereka. Karena itu setelah Sang Buddha pulang, malam harinya terjadi keributan. Keributan yang tidak tahu dari mana asalnya, ribut banget. Dicari-cari ini dari mana, enggak tahu. Akhirnya Raja Bimbisara bertanya kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha ngomong, oh tenang, itu sebenarnya adalah para leluhurmu yang membuat keributan. Itu sanak keluargamu sendiri yang sudah meninggal. Lalu Sang Buddha menceritakan itu tadi. Lalu bagaimana? Nah, sebaiknya Raja Bimbisara mengundang lagi para anggota sangga kembali berdana makan, tapi jangan lupa melimpahkan jasa kebajikan itu kepada para leluhur tersebut. Jadilah Raja Bimbisara kembali mengundang Sang Buddha dan pengikutnya berdana makan kepada mereka, tetapi pada kesempatan yang kedua ini Raja Bimbisara tidak lupa melimpahkan jasa mereka kepada para leluhur ini. Nah, sejak itu tenang, tidak ada lagi gangguan. Mengapa tenang? Karena para leluhur Raja Bimbisara ini bersukacita atas kebajikan yang dilakukan oleh Raja Bimbisara, bersukacita bahwa Raja Bimbisara masih ingat pada leluhurnya, maka mereka mati dan terlahir kembali ke alam yang lebih membahagiakan. Itu karena itu kehidupan Raja Bimbisara selanjutnya menjadi tenang. Kalau mau tahu ceritanya Tirokuda Sutta bisa dibaca ya, itu panjang, ada 13 bait, jadi bisa dibaca sendiri nanti. Nah, kenapa toh kok para leluhur kita itu perlu menerima pelimpahan jasa? Ya karena ada di antara para leluhur itu dengan bekerjanya hukum sebab akibat, mereka terlahir menjadi hantu-hantu kelaparan. Ya, kan Sang Buddha mengajarkan untuk melimpahkan jasa kepada leluhur yang menjadi hantu. Ada petapa siapa ya, saya lupa, maaf. Dia bertanya, bagaimana kalau di antara leluhur, tidak ada leluhur kita yang terlahir menjadi hantu? Sang Buddha bilang, hampir tidak mungkin kalau ada leluhur kita yang tidak terlahir sebagai hantu atau setan kelaparan. Karena kita tuh sudah terlahir berapa kali sih? Banyak kali, tidak terhitung. Dan setiap kehidupan kita itu kita punya leluhur. Jadi makin sering kita terlahir kembali, makin banyak para leluhur kita. Apakah kita yakin bahwa para leluhur itu semuanya baik dan terlahir ke alam-alam yang baik? Enggak kan? Kita tidak bisa menjamin itu.
bisa saja ada para leluhur kita yang terlahir sebagai hantu-hantu kelaparan. Nah, dalam Milinda Panha syair 294 itu disebutkan ada 4 jenis makhluk peta. Kalau bisa dilihat gambar saya itu tadi, dari makhluk peta itu ada yang kurus kering, ada yang perutnya gembung, ada yang dari mulutnya keluar api gitu ya. Orang yang tidak mengerti melihat yang mulutnya keluar api dikira sakti gitu ya. Wah, bisa mengeluarkan api, padahal itu bukan. Itu bukan karena kesaktiannya. Jadi 4 makhluk peta yang pertama itu adalah peta Wantasika. Wantasika itu adalah makhluk peta yang dia bisa bertahan hidup dari muntahan-muntahan, dari darah yang keluar dari tubuh manusia, dari luka-luka, nanah-nanah yang menjijikkan seperti itu. Nah, ini ada ceritanya tentang makhluk peta Wantasika. Karena itu kita yang sebagai manusia biasa, kita nggak bisa loh mau yakin bahwa tidak ada leluhur kita yang pernah yang bakal lahir ke makhluk peta. Karena salah satu contoh makhluk yang terlahir di alam Wantasika itu adalah ibunda dari Yang Mulia Sariputta. Tapi bukan ibu kandung saat kelahiran itu, bukan. Cuman pernah menjadi ibu dari Sariputta dalam beberapa kehidupan sebelumnya. Nah, karena dia tahu bahwa salah satu keturunannya itu sekarang menjadi Bante Sariputta yang luar biasa. Nah, pada waktu itu Bante Sariputta itu sedang melakukan meditasi. Makhluk peta kalau dia mau, dia bisa menunjukkan, bisa menampakkan diri kan. Nah, pada saat itulah mantan ibu Bante Sariputta itu berdiri di pojokan menampakkan diri. Nah, Bante Sariputta melihat, wahai makhluk, siapakah engkau? Gitu. Siapakah engkau yang berdiri di situ dengan tubuh yang sedemikian? Lalu dia bilang, pada kehidupanmu, beberapa kehidupanmu yang lalu, aku adalah ibumu. Begitu. Jadi dia memohon kepada Bante Sariputta untuk melakukan sebuah kebajikan supaya dia bisa segera terbebas dari alamnya yang sekarang ini itu. Nah, yang kedua itu makhluk peta Gupipasika, peta yang selalu lapar dan haus. Kalau yang ketiga Nijamantahika, itu selalu haus. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ada gambar hantu yang mulutnya keluar api gitu ya. Ini juga ada contohnya. Kalau tahu murid-murid Sang Buddha ada Bante Moggallana ya. Nah, Bante Moggallana itu punya satu kesaktian sehingga dia bisa melihat alam-alam yang lain, dan dia kepingin tahu ibundanya terlahir di mana. Begitu Sang Bante Moggallana mencoba melihat, ternyata ibundanya terlahir di alam Gupipasika ini, peta yang selalu merasa lapar dan haus. Apa sih Gupipasika? Nah, itu Gupipasika ini ketika kita memberikan makanan, minuman, apapun dan masuk ke mulutnya, itu langsung terbakar oleh api. Jadi dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan, minuman. Jadi lapar terus, nggak bisa kenyang kan, haus terus, dahaganya tidak bisa terobati. Itu adalah makhluk peta di alam Gupipasika dan Nijamantahika ini. Dan yang keempat inilah para datu Pajivika.
hantu-hantu yang terlahir di alam para datu Pajivika inilah peta yang hidup dari dana makhluk lain. Jadi ibu bapak, saudara sekalian, kalau kita berdana atau melimpahkan jasa, yang bisa menerima pelimpahan jasa kita hanyalah apabila leluhur kita itu terlahir di alam para datu Pajivika ini. Kalau terlahirnya di Wantasika, di Gupipasika atau di Nijamantahika tidak bisa. Itu ya. Jadi yang bisa menerima hanyalah makhluk-makhluk peta yang hidup di alam para datu Pajivika ini. Nah, karena itu ketika kita melimpahkan jasa, kadang-kadang di meja altar itu tertulis nama-nama mendiang ya, foto-foto mendiang gitu ya. Kalau nama-nama dan foto-foto itu ternyata terlahirnya tidak di alam para datu Pajivika, mereka tidak bisa menerima pelimpahan jasa kita. Kalau leluhur kita terlahirnya sudah di alam manusia, bisa jadi di alam hewan, itu juga tidak bisa menerima pelimpahan jasa kita. Yang bisa hanya yang terlahir di alam para datu Pajivika ini. Lalu saya ngomong tadi ya, kalau kita melimpahkan jasa dengan nama-nama itu, dengan foto-foto itu, ternyata nama-nama dan foto-foto itu terlahirnya tidak ke alam para datu Pajivika, berarti sia-sia dong pelimpahan jasa kita. Sia-sia enggak? Sia-sia enggak, ibu bapak? Sia-sia enggak kira-kira? Tidak ya? Bagaimana bisa tidak sia-sia? Kan kita terarahnya ke sana. Lalu kemana ini kita limpahkan? Memang tidak sia-sia. Tidak sia-sianya itu pertama bagi diri kita sendiri, bahwa siapapun dan kepada ke arah manapun kita melimpahkan jasa, tapi kita sudah punya satu niat baik untuk melakukan pelimpahan jasa. Itu niat baik kan? Nah, niat baik inilah yang bermanfaat bagi diri kita, tidak bagi para leluhur yang kita sebutkan di situ nama-namanya. Nah, bagaimana supaya pelimpahan jasa kita itu paling tidak ada manfaatnya bagi para leluhur kita? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa para leluhur kita, bahwa kita tuh hidupnya tidak hanya sekali ini. Jadi leluhur kita tuh banyak kan? Jadi pasti masih ada para leluhur kita yang tersisa di alam para datu Pajivika. Karena itu saran saya, kalau melakukan pelimpahan jasa, jangan hanya tertuju untuk nama-nama itu, supaya pelimpahan jasa untuk leluhur itu tidak sepenuhnya sia-sia, karena pasti bermanfaat kan untuk diri kita sendiri. Bagaimana? Berikan imbuhan juga pada leluhur, para mendiang yang ada hubungan karma dengan saya. Apakah mereka pasti tahu? Belum tentu juga. Karena kalau mereka tidak tahu, mereka juga tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa itu harus imbal balik. Yang memberi dan yang menerima harus saling tahu. Kalau mereka tidak tahu, maka itu kita memohon bantuan para dewa, ya kan? Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, gitu. Itu penting, jangan sampai terlupakan. Jadi berilah kepada para leluhur atau mendiang yang berhubungan karma dengan saya. Apabila mereka tidak mengetahui, mohon bantuan para dewa untuk memberitahukannya. Tuh, jadi
pelimpahan jasa kita tuh tidak pernah sia-sia. Kalaupun tidak ada yang menerima, itu paling tidak berguna bagi diri kita sendiri, karena kita sudah melakukan sebuah kebajikan. Berarti kita sudah menanam lagi satu karma baik. Lalu tentang pelimpahan jasa sendiri, saya melimpahkan jasa ini atas nama, kadang-kadang berdana atas nama siapa gitu ya. Apakah bisa? Tidak bisa. Tadi sudah dibacakan dalam Brahma Wihara ya, bahwa kita terlahir dari karma kita sendiri. Karma apapun yang kita berbuat, baik ataupun buruk, itulah yang akan kita warisi. Ya, jadi sekarang saya berbuat baik. Saya berbuat baik atas nama mendiang mama saya gitu. Bisakah perbuatan baik yang saya lakukan ini menambah karma baik mendiang mama saya? Tidak bisa. Karena karma itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dialihkan. Ya. Lalu bagaimana bekerjanya pelimpahan jasa itu? Nah, karma baik tidak bisa dilimpahkan, tapi kita bisa melimpahkan jasa. Kenapa sih pelimpahan jasa itu bisa bermanfaat? Seperti tadi, pada saat Raja Bimbisara melimpahkan jasa kepada para leluhurnya, yang terjadi adalah para leluhur itu kan tahu kalau Raja Bimbisara melimpahkan jasa untuk mereka, muncul sebuah sukacita, muncul rasa ikut bermudita cita atas kebajikan yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Rasa sukacita dan rasa mudita yang muncul itu adalah ibaratnya juga sebuah kebajikan. Jadi karena mereka dalam alamnya sudah melakukan kebajikan, Malupeta itu bisa mati ketika mereka melakukan kebajikan. Kalau kita manusia mati setelah melakukan kebajikan, nanti nggak ada yang mau melakukan kebajikan, nggak ada yang mau mati kan? Ayo, meskipun mati itu adalah sesuatu yang pasti. Tujuan hidup apa? Mencapai nibbana. Maukah sekarang diantar ke nibbana? Gak mau pasti, ya kan? Nggak mau, karena masih banyak beban. Itulah kehidupan di alam manusia. Tapi Malupeta yang bermudita, dia mati. Lalu kemana? Dia mati, terlahir kembali ke alam yang lebih baik. Itu, jadi paling tidak dia sudah tidak lagi di alam Paradatu Pajiwika tadi, tapi lahir ke alam yang lebih baik. Demikian seterusnya, meningkat. Itulah ya. Jadi jasa atau perbuatan baik kita itu tidak bisa mewakili mendiang, tidak bisa, karena baik mendiang maupun kita itu mewarisi karma kita sendiri. Apapun yang karma yang kita tanam, buahnya itulah yang akan kita petik. Demikian sepertinya Ibu, Bapak, Saudara, Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi mari saya mengajak kembali untuk senantiasa berkata nyukata wedi kepada siapapun kita berhutang budi, dan bersamwega untuk melakukan, untuk segera memunculkan rasa terdesak untuk melakukan kebajikan. Perlu dimunculkan rasa keterdesakan untuk melakukan hal-hal yang wajib itu. Ya, semoga apa yang saya bawakan membawa manfaat bagi kita bersama. Semoga para leluhur kita berbahagia di alamnya sekarang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhi tata.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, saya kembali.